Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sobat Kairos, dapatkah saat ini kita membayangkan suatu tempat, suatu kota, suatu daerah yang tanpa air kotor, tanpa penyakit, tanpa peperangan, dan tanpa penderitaan? Di tengah kota itu mengalir sungai jernih bagaikan kristal, air kehidupan yang tidak pernah kering. Inilah gambaran masa depan umat Allah. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan janji nyata dari Tuhan kepada umatnya. Sungai ini bukan sembarang sungai. Ia mengalir dari pusat pemerintahan Allah dan anak domba, simbol kekuasaan, kasih, dan kehidupan kekal. Air jernih bagaikan kristal melambangkan kemurnian, kesucian, dan keabadian yang hanya dapat datang dari Tuhan. Semuanya merupakan penyingkapan Allah bagi kita tentang pemulihan sempurna bagi siapa saja yang setia dan tetap tinggal bersama Tuhan. Sementara itu, Sobat Kairos, di kedua sisi sungai tumbuh pohon-pohon kehidupan. Ini mengingatkan kita pada Taman Eden, tapi kini disempurnakan dalam kota kudus Allah. Pohon ini berbuah 12 kali setahun, artinya tidak pernah kering dan selalu memberi kehidupan sebagai lambang kelimpahan anugerah Tuhan. Daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, bukan hanya tubuh, tapi juga menyembuhkan luka-luka sejarah, dosa, konflik, dan perpecahan manusia. Ada cerita tentang seorang anak kecil yang berkata demikian, kalau dunia ini punya pohon yang bisa menyembuhkan semua orang dan membuat semua orang tersenyum, aku ingin menanamnya di halaman rumah. Percayalah Sobat Kairos, di Firdaus yang baru, Tuhan menanam pohon itu sendiri, bukan hanya di halaman rumah kita, tetapi di pusat kota kehidupan yang kekal bersamanya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia kita penuh dengan air yang tercemar oleh dosa, tercemar oleh limbah kebencian, sampah kepalsuan, luapan peperangan, dan bahkan tercemar oleh kotoran keserakahan. Tetapi ingatlah selalu, janji Allah itu tetap. Akan datang hari ketika air kehidupan itu akan membersihkan semuanya. Kita dipanggil untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari kota itu, hidup dari air kehidupan, makan dari buah yang kekal, dan menyebarkan daun penyembuh itu lewat kasih dan pengampunan. Ketika kita diundang menjadi daun penyembuh, itu berarti ia dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa pemulihan, kedamaian, dan pengharapan bagi orang lain. Hal ini bisa diwujudkan melalui kata-kata yang membangun, menguatkan, menghibur, tidak menyakiti, dan selalu memberi harapan. Perbuatan yang nyata seperti membantu yang lemah, memperhatikan yang terlupakan, melayani dengan rendah hati, serta kasih yang tulus untuk menerima orang lain tanpa syarat, tidak menghakimi, dan bersedia berkorban. Sehingga menjadi daun penyembuh adalah panggilan untuk hidup yang memberkati, bukan sekadar sibuk dengan kepentingan pribadi, tapi menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Ketika kita datang kepada Kristus dan dipenuhi oleh air kehidupannya, kita dimampukan untuk menjadi daun penyembuh bagi orang lain. Hidup kita menjadi berkat karena kita telah mengalami kasih dan pemulihan dari Tuhan terlebih dahulu. Maka, selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.